tidak. There is no previous article to read. Bab 211, saya tidak setuju. Keluarga Sawyer sangat bersemangat. Keluarga Sawyer adalah aliansi bisnis dari 5 provinsi, dan Jiangzong mewakili keluarga tersebut. Keluarga Sawyer selalu tidak menonjolkan diri. Ketika keluarga Sawyer menjadi terkenal, itu akan mengejutkan seluruh Jiangzong. Di luar villa keluarga Sawyer, mobil-mobil mewah bermunculan satu demi satu. Tak satu pun dari mobil mewah ini yang harganya kurang dari 5 juta, tetapi semuanya lebih dari 5 juta. Dan mobil mewah dengan harga di atas 5 jutaan berada di urutan terbawah. Puluhan juta, tak terhitung jumlahnya. Bos besar dari semua pihak muncul satu demi satu untuk merayakan pertunangan antara Billy dan Sarah. Villa, aula. Ini adalah villa dengan luas lebih dari 2000 meter persegi dan satu lantai. Saat ini, sebuah panggung telah didirikan di tengah aula. Di bawah panggung, banyak pemimpin bisnis berkumpul, dan bahkan beberapa pemimpin politik. Ingat dalam 1 detik. Di bawah pengawasan banyak orang penting, Billy berjalan dengan Sarah di lengannya. Sarah mengenakan gaun pengantin putih. Gaun pengantin ini khusus dibuat oleh Billy untuk Sarah. Gaun itu penuh dengan berlian berkilau. Di bawah cahaya, sangat terang dan mempesona. Gaun pengantin ini sendiri berharga 38 juta. Wow! Terdengar suara mendidih di tempat kejadian. Cantik. Tuan muda Sawyer sangat beruntung. Sarah sangat beruntung memiliki persahabatan Tuan Sawyer. Banyak gadis nimfomaniak yang terlihat iri. Keluarga Hansel juga hadir. Tidak hanya keluarga Anton, tetapi juga Nicholas, Alfred, Simon dan lainnya semuanya tiba. Saat ini, Sarah adalah wanita paling bahagia di seluruh sungai. Karamatsu terluka, tapi tidak menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia berkumpul dengan junior dari keluarga Hansel dan membual dengan bangga, kemampuan saudari Sarah untuk bersama Tuan Sawyer semua berkat saya. Jika bukan karena saya, saudari Sarah tidak akan bisa menyenangkan Tuan Sawyer. Karamatsu bangga. Bella mengangkat kepala kecilnya dan menerima tatapan iri semua orang. Di atas panggung, Billy memegang lengan Sarah. Pembawa acara mengambil mikrofon dan naik ke atas panggung. Pembawa acaranya adalah Taraf. Dia mengenakan gaun merah dan tampak meriah. Dia memegang mikrofon dengan senyum cerah di wajahnya, sungguh pasangan yang cocok di surga. Saya mulai iri pada mereka. Sarah tersipu dan berbisik, tidak, jangan bicara omong kosong. Taraf tertawa, oh, maaf. Billy melangkah maju tepat waktu untuk memuluskan segalanya. Taraf, Sarah berkulit tipis, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Taraf tersenyum dan berkata, kami bahkan belum selesai. Anda membantu Sarah. Sarah, lihat betapa perhatiannya Tuan Sawyer. Ketika Taraf mengatakan ini, Sarah merasa lebih malu. Namun, dia tetap bahagia ketika dia merasakan banyak tatapan iri dari atas panggung. Dia juga merasa bahwa dia sekarang adalah wanita paling bahagia di dunia. Taraf berhenti bercanda, mengambil mikrofon dan berkata, semua selebriti di Jiangzong, selamat datang di keluarga Sawyer untuk menyaksikan upacara pertunangan Sarah dan Billy. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Billy. Billy segera mengeluarkan cincin berlian besar, berlutut di tanah dengan satu lutut, menatap Sarah dengan ekspresi lembut di wajahnya. Sarah, sejak pertama kali aku melihatmu, kamu telah memasuki hatiku. Apakah kamu bersedia menjadi tunanganku? Berjanjilah segera, berjanjilah dengan cepat. Ada keributan di bawah. Sarah memandang Billy yang sedang berlutut dengan satu kaki. Seseorang terlintas dalam pikiran, Julian. Pada saat yang sama, di luar pintu keluarga Sawyer, seorang pria muncul. Ini adalah Julian yang bergegas kembali dari hutan belantara selatan. Julian berada di area militer. Setelah memastikan situasi Kevin dan mengetahui keseluruhan cerita pertunangan Sarah dan Billy, dia bergegas ke keluarga Sawyer. Di luar halaman villa keluarga Sawyer, sangat ramai. Banyak orang berkumpul. Pendekatan Julian membangkitkan pemikiran banyak orang. Bukankah ini suami Sarah, Julian? Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia dan Sarah bercerai? Mungkin dia datang ke Billy untuk memerasnya. Banyak orang mendiskusikannya secara diam-diam. Julian berjalan mendekat dengan ekspresi cemberut, dan beberapa penjaga keamanan segera menghalangi jalannya. Seorang penjaga keamanan mengeluarkan tongkat listrik, mengarahkannya ke Julian yang mendekat, dan berteriak, "Nak, tahukah kamu di mana ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Keluar dari sini." Julian melirik penjaga keamanan. Matanya tajam. Penjaga keamanan merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Dia merasa tidak nyaman dan mundur beberapa langkah. "Pergi!" teriak Julian dingin. Penjaga keamanan itu sedikit terganggu, dan kemudian berteriak, "Wah, ini keluarga Sawyer." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil tongkat listrik dan memukul kepala Julian. Julian mengangkat tangannya untuk memblokir tongkat listrik, mengangkat kakinya dan menendang penjaga keamanan. Klik. Suara retakan tulang terdengar.
Penjaga keamanan itu ditendang sampai ke tulang, tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Di villa, Billy berlutut di tanah, memegang cincin berlian di tangannya. Di bawah, banyak anak muda yang membuat keributan. Sarah melihat ekspresi tulus Billy dan melupakan Julian. Julian, maafkan aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk, saya bersedia. Saya tidak setuju. Terdengar teriakan keras di luar pintu. Beberapa penjaga keamanan masuk bersamanya, dan kemudian seorang pria berjas hitam masuk. Semua orang berbalik dan melihat. Melihat Julian mendekat, ekspresi wajah semua orang menjadi menarik. Leona sedang berkumpul dengan keluarga Hansel, membual tentang menantu laki-lakinya, Billy. Melihat Julian mendekat, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia berdiri, berjalan, meletakkan tangannya di pinggul, dan berteriak, Julian, apa yang kamu lakukan? Dari sini kamu berasal. Keluar dari sini. Julian mengabaikan Leona, matanya tetap tertuju pada panggung di depannya, menatap Sarah yang hendak mengambil cincin berlian itu. Ketika Sarah melihat Julian muncul, dia panik sejenak. Bukankah dia sedang melakukan perjalanan bisnis? Ekspresi Billy juga sedikit berubah. Bukankah Julian meninggal di Nanhuang Tianshan Pass? Billy tidak bisa menoleh. Kemarin sore, seluruh negeri mengheningkan cipta untuk memberi penghormatan kepada Julian. Tetapi yang lain tidak tahu bahwa Julian, menantu keluarga Hansel, adalah naga hitam Julian. Semua pemain besar ini tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Hadir juga Henry dan bos besar seperti Meghan. Orang-orang ini semua mengetahui identitas asli Julian, dan mereka tidak menyangka bahwa Julian masih hidup. Namun mereka tidak banyak bicara, melainkan berdiri di samping dan memperhatikan dalam diam. Mereka ingin melihat bagaimana Julian, yang telah mengundurkan diri dan bukan naga hitam, bisa bertarung dengan keluarga Sawyer. Billy tertegun sejenak, dengan senyuman tipis di wajah tampannya, menurutku dia ini siapa? Ternyata dia menantu keluarga Hansel. Kamu bilang kamu tidak setuju. Aku takut ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah ditendang oleh Sarah. Julian memandang Sarah dan bertanya, Sarah, benarkah? Sarah hendak berbicara tetapi berhenti. Dia tidak menyangka Julian akan kembali saat ini. Dia tidak pernah mengira ini akan terjadi. Wajahnya panas. Dia merasa malu. Dia dan Julian belum bercerai, tetapi sekarang mereka bertunangan dengan pria lain. Dia memandang Billy dengan sedikit permohonan di wajahnya, Sawyer, Tuan Sawyer, bisakah Anda memperlambat pertunangan untuk sementara waktu? Bolehkah saya bertunangan dengan Anda setelah Julian dan saya benar-benar menarik garis yang jelas? Wajah Billy menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Sarah, apa maksudmu? Sarah membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Julian berdiri di bawah panggung, menatap Sarah yang berada di atas panggung, mengenakan gaun pengantin putih, seperti angsa putih, dan berkata-kata demi kata, Sarah, saya tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun, kecuali kamu dan saya masih suami istri. Kami belum bercerai, tapi Anda sudah bertunangan dengan orang lain, apa pendapat Anda tentang saya? Meskipun dia tahu bahwa Sarah terpaksa tidak melakukan apapun, Julian masih memiliki kebencian di hatinya. Selama ini, dia tinggal bersama Sarah dan bekerja keras tanpa mengeluh. Namun, Sarah bertunangan dengan orang lain saat dia pergi. Kuncinya adalah, dia belum tahu. Perceraian hanyalah masalah kata-kata. Selama kamu mengatakan cerai, aku tidak akan pernah memaksamu. Julian meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Jiangzhou untuk menikah dengan keluarga Hansel guna membalas kebaikannya. Membalas Sarah karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan memaksa Sarah. Semuanya mengikuti keinginan Sarah. Sampah, apa yang membuatmu ribut? Leona mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, sambil memarahi dengan marah, tidakkah kamu melihat bahwa hari ini adalah hari besar bagi Sarah dan Tuan Muda Sawyer untuk bertunangan? Mengapa kamu menjadi pecundang di sini untuk terlibat? Sarah mengikutimu, apa yang bisa kamu berikan padanya? Julian mengangkat tangannya untuk menahan tamparan itu. Melihat Leona dengan dingin, dia berteriak, sudah cukup. Selama periode ini, saya bekerja keras di keluarga Hansel dan tidak pernah mengeluh. Sekarang saya hanya ingin Sarah mengucapkan satu kata. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sarah. Sarah sangat bingung. Dia tahu bahwa dia malu pada Julian. Dia tahu dia nakal. Tapi, dia tidak bisa menahannya. Tanpa pertunangan, dia akan terlilit hutang yang sangat besar. Keluarganya akan hancur. Sekarang melihat wajah Julian yang tertunduk, dia tidak tahan. Dia memandang Billy dan berdoa, Tuan Sawyer, bisakah Anda memperlambat pertunangannya? Setelah mengatakan itu, dia berlutut. Saya mohon padamu. Adegan ini disaksikan oleh banyak pemain besar. Billy merasa wajahnya kusam, dan wajah keluarga Sawyer telah dipermalukan sepenuhnya olehnya. Julian berjalan menuju panggung dan membantunya berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah istriku, bagaimana kamu bisa berlutut untuk orang lain?
Julian, aku. Jangan katakan apapun. Jika kamu mengalami kesulitan, kita akan membicarakannya ketika kamu kembali. Julian menarik Sarah dan pergi. Sebelum datang, dia telah meminta King Kotake untuk mencari tahu hal-hal ini dan mengetahui bahwa keluarga Hansel terpaksa berada dalam situasi putus asa. Julian, lepaskan. Taraf berdiri dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini untuk terlibat? Julian berbalik, menatap Taraf, dan berkata dengan dingin, diam. Tarik Sarah dan pergi. Billy berdiri di atas panggung dan meraung, Sarah, jika kamu berani turun dari panggung hari ini, saya pasti akan merusak reputasi keluarga Hansel dan menyingkirkan mereka dari sungai. Julian berbalik dan berkata dengan dingin, benarkah? Pertama-tama saya akan menyingkirkan keluarga Sawyer dari Jiangsong. Haha, siapa kamu? Billy menunjuk ke arah Julian dan tertawa dengan marah, Julian, apakah kamu pikir kamu masih sama dengan Julian sebelumnya? Julian melambaikan tangannya dengan keras. Sebuah jarum perak ditembakkan dan secara akurat menembus tubuh Billy. Dia tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Di bawah tatapan banyak mata, dia jatuh ke atas panggung. Bab 212, Dominasi Julian. Billy baru saja jatuh ke tanah. Boom! Di atas panggung, terdengar suara gemuruh. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka. Julian! Teriakan dingin terdengar. Elvin, mengenakan setelan jas, berjalan dengan amarah di wajahnya dan menatap Julian. Julian meliriknya. Mendengus. Sambil mendengus dingin, dia menarik Sarah pergi. Blokir untukku, teriak Billy. Tiba-tiba, puluhan satpam mengepungnya. Selain itu, ada beberapa petugas polisi. Inilah polisi yang menjaga perdamaian. Sekelompok orang menghalangi jalan Julian. Hentikan aku. Wajah Julian menjadi gelap. Sampah, lepaskan Sarah. Leona menghampiri dan memarahi, tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Segera keluar dari sini. Julian mengabaikannya begitu saja. Ketika Sarah melihat begitu banyak penjaga keamanan dan petugas polisi mengelilingi mereka, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia memegang erat tangan Julian dan berbisik, Fisher, Julian, pergilah dulu, mereka kuat. Kamu akan menderita. Berjalan. Julian memandangnya dan berkata-kata demi kata, apakah kamu akan meninggalkan istrimu? Saya. Tenggorokan Sarah bergerak sedikit. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Elvin menghampiri dan berteriak dengan dingin, Julian, kamu bukan lagi Julian seperti sebelumnya. Ya. Julian tidak menyangkalnya dan berkata, saya memang bukan Julian seperti dulu, tapi saya tidak bisa diganggu oleh siapapun. Billy sedang mencari kematian, dan keluarga Sawyer sedang menggali kuburnya sendiri. Julian berjalan menuju panggung. Billy sedang berbaring di atas panggung dan belum bangun. Di bawah tatapan banyak mata, Julian langsung menariknya ke atas, menarik kerahnya, dan melirik banyak selebriti di sungai yang hadir. Meski begitu, tidak semua orang bisa menindas istriku, dan tidak semua orang bisa menindas atau melawan keluarga Hansel. Inilah akhirnya. Begitu dia selesai berbicara, dia menendang dengan keras. Sepatu kulit besar itu langsung menendang lutut Billy. Ah! Billy menjerit kesakitan, ekspresinya berubah. Julian menendangnya lagi. Lutut Billy yang lain patah. Kemudian dia mengambil tindakan, menggenggamnya langsung di pergelangan tangannya dan mengerahkan tenaga. Billy mengalami patah pergelangan tangan. Serangan terus-menerus menghancurkan anggota tubuh Billy. Pada akhirnya, itu seperti melempar bangkai anjing ke tanah. Ah, sakit. Bunuh dia. Ayah, bunuh dia untukku. Billy terbaring di tanah, berteriak memilukan. Seluruh tempat sunyi kecuali jeritan kesakitan Billy. Semua orang tercengang. Menantu laki-laki ini sangat berani. Beraninya dia menggulingkan Billy di keluarga Sawyer. Polisi telah mengeluarkan senjatanya, dan lebih dari selusin senjata diarahkan ke Julian di atas panggung. Sarah menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Elvin muram dan menakutkan. Taraf di atas panggung juga tercengang. Inilah yang terjadi. Suara Julian bergema di seluruh aula. Aku, Julian, akan meninggalkan kata-kataku di sini. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengambil keuntungan dari istriku lagi, aku akan memastikan dia bertahan tanpa ingin mati. Siapapun yang mengincar keluarga Hansel lagi, aku akan memastikan dia selamat. Hancur. Suara Julian tegas, dingin, dan mendominasi. Tangkap dia. Tubuh Elvinki bergetar. Seorang karyawan yang mengundurkan diri tidak lagi menjadi salah satu dari 5 komandan teratas. Seberapa hebatnya Anda dan menurut Anda apa diri Anda? Banyak petugas polisi perlahan naik ke atas panggung. Julian mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan keras. Kaki ini berbobot 1000 pon, dan panggung langsung bergetar. Boom! Lalu, panggung itu runtuh. Adegan ini membuat takut polisi yang hendak naik panggung. Ini, kekuatan macam apa ini? Saat Anda menginjaknya, panggungnya runtuh.
Sementara polisi tercengang, Julian sudah turun dari panggung, mendatangi Elvin, menyeretnya, sebuah jarum perak muncul di tangannya, dan menikamnya beberapa kali. Dan Elvin langsung jatuh ke tanah. Saat ini, dia merasa sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Elvin, jika kamu ingin hidup, pergilah ke keluarga Hansel untuk mengaku bersalah. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan bertahan hidup 3 hari. Setelah mengatakan itu, Julian menarik Sarah dan berbalik untuk pergi di bawah tatapan banyak mata. Tidak ada yang berani berhenti. Karena Billy terbaring di panggung yang roboh seperti anjing mati. Elvin juga terbaring di tanah, dengan urat menonjol di wajahnya. Ekspresinya menyakitkan dan menakutkan. Pesta pertunangan besar-besaran berubah menjadi lelucon karena kemunculan Julian. Banyak orang besar di sungai yang bingung. Bagaimana mungkin Julian, menantu yang tidak berguna, begitu berani menyerang keluarga Sawyer di villa keluarga Sawyer. Keluarga Sawyer adalah perwakilan keluarga di Jiangzhou, aliansi pedagang dari 5 provinsi. Hanya beberapa orang yang menonton. Orang-orang ini mengetahui identitas asli Julian. Meski sudah mengundurkan diri dan bukan lagi menjadi naga hitam, padahal banyak petinggi yang menginginkannya mati. Tapi sekarang dia belum mati. Meskipun naga hitam itu belum mati, meskipun ia bukan salah satu dari 5 komandan agung, ia tidak dapat dirusak oleh siapapun. Meskipun Henry, Meghan dan yang lainnya tidak mengkhianati wajah Julian sekarang, mereka tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Keluarga Sawyer tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Keluarga Sawyer, di luar villa. Sarah mengenakan gaun pengantin putih bersih, seperti angsa putih yang mulia. Matanya dipenuhi kabut, air mata kristal mengalir, dan dia menangis. Julian, maafkan aku sangat malu padamu, aku tidak ingin mendorong keluarga Hansel ke dalam lubang api, pergilah, kita tidak ada hubungannya satu sama lain mulai sekarang. Dia sangat senang dan tersentuh dengan semua yang dilakukan Julian untuknya. Namun, Julian menyinggung keluarga Sawyer sampai mati. Dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa pergi bersama Julian. Dia harus kembali dan meminta maaf. Jika tidak, keluarga Hansel akan mendapat balas dendam yang menghancurkan dari keluarga Sawyer. Keluarga Hansel tidak tahan dengan balas dendam dari sebuah keluarga yang bernilai ratusan miliar. Kenapa? Apa menurutmu aku hanya akan takut pada keluarga Sawyer? Julian memandang Sarah dan melihat air mata mengalir di sudut matanya. Dia tidak tahan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya, memegangi wajahnya dan berkata, Sarah, keluarga Sawyer, aku benar-benar mengabaikannya. Sebelum dia selesai berbicara, sekelompok orang mengusirnya. Ini adalah keluarga Hansel. Leona, Anton, Nicholas, Del. Lebih dari 20 orang dari keluarga Hansel mengusir mereka. Nicholas memegang tongkatnya dan memarahi, kamu sampah, kamu mendorong keluarga Hansel ke dalam api. Leona tampak memohon di wajahnya, Julian, aku mohon, tolong lepaskan Sarah, kamu tidak cocok untuknya. Karamatsu juga berteriak dengan marah, Julian, kamu pecundang, keluar dari sini. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Sarah dan berdoa, saudari Sarah, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, aku akan tamat. Aku akan hancur berkeping-keping. Jika kamu pergi, keluarga Hansel akan tamat. Sarah mengetahui hal ini. Dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Sawyer. Dia tidak bisa pergi bersama Julian. Begitu keluar dari villa keluarga Sawyer, yang menunggu keluarga Hansel adalah kemarahan keluarga Sawyer. Dia menatap Julian dengan air mata berlinang. Julian, maafkan aku tidak bisa pergi bersamamu, lupakan aku. Karena itu, dia menangis dan berlari menuju villa. Villa, aula. Banyak selebritis dari sungai berkumpul di sini. Sarah berbalik lagi. Billy telah ditarik keluar dari panggung yang runtuh oleh petugas keamanan. Tangan dan kakinya patah, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sarah berjongkok di tanah dan menangis, Sawyer, Tuan Sawyer, tolong beri saya kesempatan, beri keluarga Hansel kesempatan, saya akan memutuskan hubungan dengan Julian. Billy terlihat kesakitan di wajahnya. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sarah. Sarah, izinkan aku memberitahumu, kamu sudah selesai, keluarga Hansel sudah selesai, Julian sudah selesai. Julian mengikuti dan masuk. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Keluarga Sawyer terlalu kuat, keluarga Hansel takut, dan Sarah takut. Tampaknya Sarah tidak akan pergi bersamanya kecuali keluarga Sawyer dibunuh. Bab 213, keluarga Sawyer memohon belas kasihan. Julian memikirkan cara lain. Dia berencana membunuh keluarga Sawyer untuk menakut-nakuti monyet dan memberitahu orang luar bahwa meskipun dia mengundurkan diri dan bukan lagi naga hitam, masih mudah untuk membunuh sebuah keluarga. Ancaman Billy membuat seluruh tubuh Sarah gemetar. Dia menangis dan memohon, Tuan Sawyer, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Billy ingin berbicara,
tetapi sekarang ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, yang sangat menyakitkan hingga dia tidak dapat berbicara. Hal yang sama juga berlaku pada Elvin. Setelah Julian menyerangnya, seluruh tubuhnya terasa panas dan gatal yang tak tertahankan, seolah-olah banyak serangga merayap di dalam tubuhnya, menggigit daging dan darahnya. Saat ini, dia ingat bahwa Julian memiliki identitas lain. Itulah dokter ajaib. Rumor mengatakan bahwa naga hitam adalah yang terkuat di dunia dan memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Keterampilan medis bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa membunuh orang. Kata-kata Julian bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari benar-benar membuatnya takut. Ketakutan muncul dalam dirinya. Dia ingin bangun dan memohon belas kasihan. Namun tubuh saya sangat kesakitan, setiap otot dan setiap tulang seperti digigit serangga. Dia ingin pingsan, tapi dia masih sangat sadar. Fisher, Tuan Fisher, tolong lepaskan saya. Elvin, yang terbaring di tanah, mengeluarkan sedikit suara. Meski suaranya sangat pelan, namun tetap terdengar oleh semua orang. Banyak selebritis yang mengira mereka salah dengar. Sawyer, Elvin memohon ampun. Julian berjalan mendekat, berjongkok, menarik Elvin dari tanah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membalas dendam pada keluarga Hansel? Tidak, saya tidak berani lagi. Tolong lepaskan saya, Tuan Fisher. Elvin berbicara, giginya gemetar. Seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman, urat-urat muncul di wajahnya yang sakit, ekspresinya berubah, dan dia tampak mengerikan dan menakutkan. Julian mengulurkan tangan dan mengetuk Elvin beberapa kali. Saat itulah rasa sakit di tubuh Elvin hilang. Saat ini, dia lumpuh di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Julian berjalan menuju Sarah dan berkata, Sarah, ayo pergi, keluarga Sawyer tidak akan membalas keluarga Hansel. Ini. Sarah ragu-ragu. Julian berbalik, menatap Elvin yang duduk di tanah, dan bertanya, Elvin, benarkah? Ya. Elvin berdiri dengan lemah, mendatangi Sarah dengan susah payah, dan berkata dengan permintaan maaf di wajahnya, Nona Sarah, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahpahaman. Keluarga Sawyer kami tidak akan pernah membalas dendam terhadap keluarga Hansel. Anda bisa pergi. Sarah menghela napas lega. Dia membungkuk dalam-dalam pada Elvin. Membungkuk dalam-dalam kepada banyak selebritis yang hadir di Sungai Yangtze. Ya maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Julian dan pergi. Banyak selebritas di villa itu yang tercengang. Ini hilang. Mereka masih menunggu untuk melihat keseruannya, tapi mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pahlawan wanita itu pergi, pesta pertunangan juga sia-sia, dan banyak orang penting pergi satu demi satu. Billy juga dikirim ke rumah sakit. Ruang rumah sakit. Billy mengumpat dengan marah, saya sangat marah. Saya tidak bisa menelan nafas ini tanpa membunuh Julian. Elvin berdiri di samping, dengan ekspresi rendah di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, kamu bukan lagi 5 komandan teratas, tetapi kamu masih berani menjadi begitu sombong. Julian, tunggu saja aku, keluarga Hansel akan menunggu balas dendam dari aliansi bisnis 5 provinsi, dan kita akan menunggu selama berabad-abad. Mari kita balas dendam. Saat ini, ada ketukan di pintu. Segera setelah itu, Rizky memasuki bangsal dengan membawa hadiah. Dengan senyum cerah di wajahnya, Sawyer, Tuan Sawyer, saya di sini untuk menemui Anda. Billy berteriak, Rizky, cari masalah dengan keluarga Hansel dan ikat Sarah. Saya ingin memberitahu keluarga Hansel konsekuensi menyinggung keluarga Sawyer saya. Tidak masalah, Tuan Sawyer, masalah kecil ini akan saya selesaikan. Keluarga Hansel. Seluruh keluarga berkumpul bersama. Mereka semua memasang wajah datar. Sarah masih mengenakan gaun pengantin senilai 38 juta. Dia duduk di sofa, memandangi keluarga Hansel yang tampak tertekan, dan berteriak, ayah, ibu, jangan salahkan Julian. Dia juga melakukannya demi kebaikan saya sendiri, dan dia dan saya masih suami istri. Ini salahku. Petik 2. Leona berdiri, melambaikan tangannya dan menamparnya. Julian bodoh, dan kamu juga bodoh. Apakah kamu perlu aku memberitahumu siapa Billy? Apakah kamu tidak tahu siapa Julian? Dalam hal apa dia sebanding dengan Billy? Di keluarga Sawyer hari ini, kamu dapat mengirim Julian pergi hanya dengan satu kata. Hilang, tapi kamu. Leona sepertinya dia membenci besi. Ini adalah saat terdekatnya untuk memiliki menantu yang luar biasa. Semuanya dihancurkan oleh Julian. Tanda tamparan merah muncul di wajah cantik Sarah. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, air mata berlinang, dan menangis, apa hubungannya ini denganku? Putramu adalah penyebab masalah ini. Jika dia tidak mencuri uangku, apakah dia akan menyebabkannya? Begitu banyak masalah. Kamu masih mengatakan itu. Leona sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Sarah tiba-tiba berdiri dan berteriak, ini salahnya, mengapa saya harus membayar tagihannya? Karamatsu tidak senang dan berdiri dan berkata, saudari Sarah, kamu tidak bisa menyalahkanku.
Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa menjilat keluarga Sawyer? Sekarang semua yang telah aku lakukan telah masuk sia-sia, itu semua dilakukan pada Julian. Anak itu hancur. Julian duduk di samping dan merokok. Dia tidak ingin terlalu memperhatikan pekerjaan rumah keluarga Hansel. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu. Anton mengetuk pintu dengan sangat bijak. Ini adalah keluarga Sawyer. Saya datang ke keluarga Hansel untuk mendapatkan kembali hadiah pertunangan senilai 1 miliar, dan saya juga menginginkan gaun pengantin Sarah yang tak ternilai harganya. Namun, keluarga Sawyer mengatakan bahwa mereka telah mengenakan gaun pengantin dan tidak menginginkannya lagi, dan mereka ingin Sarah memberi kompensasi sesuai dengan harganya. Dan hadiah pertunangan tidak akan diambil kembali, dan keluarga Hansel perlu membayar kompensasi sesuai nilainya. Batas waktu yang diberikan keluarga Sawyer kepada keluarga Hansel adalah 3 hari. Jika tidak ada kompensasi yang diberikan dalam waktu 3 hari, keluarga Hansel akan dituntut sesuai prosedur normal. Sudah berakhir, sudah berakhir. Karamatsu terbaring lumpuh di sofa dan bergumam, saya tahu keluarga Sawyer tidak akan menyerah. Ini baru permulaan. Keluarga Sawyer pasti akan membalas dendam pada keluarga Hansel. Semua anggota keluarga He memiliki wajah pucat. Kompensasi sesuai harga. Di mana mereka punya begitu banyak uang. Ekspresi Julian muram. Ketika dia berada di keluarga Sawyer, Elvin mengatakan dia tidak akan membalas, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sekarang akan mengincar keluarga Hansel. Tampaknya masalah ini tidak akan selesai sampai keluarga Sawyer terbunuh. Julian, apa yang harus saya lakukan? Sarah tidak punya pilihan selain bertanya dengan cemas, Hansel, dari mana keluarga Hansel punya begitu banyak uang? Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak apa-apa, serahkan padaku, aku akan mengurusnya. Julian benar-benar tidak menganggap serius keluarga Sawyer. Jika dia ingin membunuh anggota keluarga Sawyer, itu akan lebih mudah daripada meremas seekor semut sampai mati. Saya pergi keluar. Julian berdiri, memandang Sarah yang menangis, dan berkata, ku bilang, aku bisa menyelesaikan apapun. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di masa depan, kamu harus menjadi orang pertama yang memberitahuku, tahu. Aku tidak ingin semua orang di dunia mengetahuinya, dan aku masih disimpan. Dalam kegelapan, aku suamimu. Sarah mengangguk dengan air mata berlinang. Julian mengatakannya dengan masuk akal. Dia mempercayainya tanpa bisa dijelaskan. Julian keluar dan menuju ke keluarga Sawyer, berniat memberi pelajaran pada keluarga Sawyer. Begitu dia pergi, Rizky membawa orang-orang ke rumah Hansel dan mengikat paksa Karamatsu dan Sarah. Sebelum gelap, kumpulkan 1,8 miliar dan datanglah ke Osmanthus Villa. Jika tidak, kita harus mengambil jenazah mereka. Rizky meninggalkan pesan, mengikat Sarah dan Karamatsu lalu pergi. Bab 214 Harimau Ompong. Julian tidak tahu bahwa Sarah dan Karamatsu telah ditangkap oleh Rizky. Dia pergi ke keluarga Sawyer. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada seorang pun di keluarga Sawyer. Setelah dia bertanya, dia mengetahui bahwa Billy telah dikirim ke rumah sakit, dan Elvin pergi ke rumah sakit untuk menemani Billy. Julian bergegas menuju rumah sakit lagi. Jiangzong, rumah sakit kota. Ruang operasi. Di luar pintu, Elvin berjalan dengan cemas. Di lorong di kejauhan ada beberapa pengawal yang mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Elvin secara khusus memanggil mereka karena dia tahu bahwa Julian sangat kuat dan dia telah melancarkan balas dendam terhadap keluarga Hansel. Dia khawatir Julian akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia memanggil banyak pengawal. Ingat dalam 1 detik. Para pengawal ini semuanya adalah orang-orang galak dengan keterampilan yang baik, dan mereka semua pandai mengalahkan puluhan orang. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter pria parubaya yang memakai masker keluar. Elvin segera berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas, Dr. Wang, apa kabar? Dr. Wang melepas topengnya dan menghela nafas, Tuan Sawyer, luka Tuan Sawyer sangat serius. Lututnya benar-benar hancur. Operasi selesai. Butuh waktu lama untuk merawatnya agar kembali sehat. Dalam waktu kurang dari 3-5 tahun, saya khawatir dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Petik 2. Apa? Ekspresi Elvin berubah, 3-5 tahun. Dr. Wang mengangguk. Wajah Elvin menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya dan meninju dinding. Bajingan sialan, Julian, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku ingin kamu membayar 100 kali lipat rasa sakit yang dialami anakku. Elvin tampak marah. Ketika Julian masih menjadi naga hitam, dia memanfaatkan hak istimewanya untuk memberikan tekanan pada aliansi bisnis 5 provinsi dan membeli kota baru lintas era dengan harga murah, menyebabkan keluarga Sawyer merugi banyak. Dia adalah naga hitam dan salah satu dari 5 komandan besar. Aliansi bisnis 5 provinsi hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya di perut. Sekarang dia bukan salah satu dari 5 pelatih teratas. Aliansi dunia usaha di 5 provinsi sudah menyusun rencana untuk menekan dan mengambil kembali lintas era. Tapi, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Dia harus membuat Julian membayar mahal. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rizky. Ketika Rizky menerima panggilan tersebut, dia berteriak dengan hormat, "Sawyer, Bos Sawyer." Elvin bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ini yang dilakukan? Rizky berkata, "Selesai. Saya telah menangkap Sarah dan Karamatsu dan membawa mereka ke Villa Osmanthus." Sangat bagus. Elvin menutup telepon, dengan niat membunuh di ekspresinya. Untuk mencapai titik ini, dia bukanlah orang yang baik. Selama bertahun-tahun, dia tidak menonjolkan diri, dan dunia hampir melupakan metode Elvinnya. Segera, Billy diusir dari ruang operasi. Bangsal khusus. Billy sedang berbaring di tempat tidur, anggota tubuhnya diikat dengan plester dan kain kasa. "Ayah, aku merasa anggota tubuhku tidak ada perasaan. Apakah aku tidak berguna?" Saat Billy berbicara, suaranya bergetar. Dia baru berusia 27 tahun, dalam masa puncaknya, dan dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya berbaring di kursi roda seperti ini. Elvin menghiburnya, "Billy, jangan khawatir. Ilmu kedokteran sudah sangat maju sekarang sehingga bahkan kaki yang patah pun bisa disambungkan kembali. Cedera ringanmu akan baik-baik saja. Kamu akan pulih setelah masa pelatihan. Jika tidak bekerja, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk berobat." "Ayah, aku ingin Julian mati, dan aku ingin keluarga Hansel binasa." Billy berteriak. "Billy, jangan marah. Julian pasti akan mati. Sekarang aliansi bisnis 5 provinsi sedang merumuskan rencana dan akan segera membalas lintas era. Julian tidak bisa bergerak sekarang, tapi jika dia mau untuk membunuh keluarga Hansel, dia masih perlu melakukannya dengan mudah. Sarah dan Karamatsu telah ditangkap. Ayah, bawa aku ke sana. Wanita jalang ini, Sarah, telah membuat keluargaku sangat malu dan membuatku sangat menderita. Aku ingin dia hidup dan tidak mati. Oke, aku akan mengantarmu ke Osmanthus Villa sekarang." Billy tampak marah dan berkata dengan dingin, "Aku ingin wanita jalang ini membalasmu 100 kali lipat." Elvin memerintahkan orang-orang untuk membawa Billy, yang baru saja menyelesaikan operasi, dan mengantarnya ke Villa Osmanthus di pinggiran kota. Pada saat yang sama, dia menelepon, "Gunakan hubungan keluarga Sawyer untuk menekan keluarga Hansel dengan seluruh kekuatan kita. Saya ingin keluarga Hansel bangkrut sebelum gelap. Saya ingin keluarga Hansel menanggung hutang yang besar. Saya ingin keluarga Hansel berlutut di depan putra saya. Bertobat." Julian pergi menemui keluarga Sawyer, tetapi datang dengan tangan kosong. Setelah melakukan beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa Billy dan Elvin sama-sama berada di rumah sakit. Dia bergegas menuju rumah sakit, tetapi terlambat satu langkah. Dia merindukan lagi. Dia menelepon hantu khawatir secara langsung. Panggilan itu dengan cepat tersambung. "Hei, bukankah ini naga hitam? Ada apa?" Di telepon, tawa jahat hantu khawatir terdengar. Julian memerintahkan, "Saya ingin keberadaan keluarga Sawyer, segera periksa." "Julian, kamu bukan lagi naga hitam. Kamu tidak berhak memerintahku. Jangan datang kepadaku lagi mulai hari ini." Hantu khawatir tidak memberikan wajah Julian. Dia berkecimpung dalam bisnis jual beli informasi. Ketika Julian masih menjadi naga hitam, dia sangat takut. Sekarang Julian telah mengundurkan diri, dia tidak lagi takut. Selain itu, dia berkecimpung dalam bisnis intelijen dan mengetahui banyak informasi orang dalam. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang menginginkan kematian Julian. Julian tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagus jika hantu khawatir. Julian menutup telepon dengan dingin. Bahkan hantu khawatir tidak mendengarkannya lagi. Semua orang mengira dia adalah harimau ompong yang mudah ditindas. Julian tidak tahu kemana Elvin pergi, jadi dia tidak mengganggu King Kotake dan langsung pulang. Sebelum masuk ke dalam rumah, saya mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah. Ketika saya masuk, saya melihat Nicholas berdiri di ruang tamu, memegang tongkat dan terus-menerus mengetuk tongkat. "Sampah, sungguh sampah, Anton, Leona, tahukah kamu seberapa besar masalah yang dibawa menantu sampahmu ke keluarga Hansel? Sekarang semua perusahaan besar telah memutuskan kontrak mereka dengan keluarga Hansel, dan mereka menggugat Yongle karena masalah kualitas. Kami telah mengajukan ke pengadilan dan perusahaan Yongle telah disegel. Rantai modal kami putus, dan kami langsung berhutang ratusan juta." Nicholas mengutuk. Keluarga Sawyer bertindak cepat. Hanya dalam waktu singkat, keluarga Hansel membalas dendam. Keluarga Hansel sudah tamat. Leona, Anton, dan Bella sedang duduk di sofa. Mereka juga sangat cemas karena Sarah dan Karamatsu sama-sama dibawa pergi. Selain Nicholas, ada banyak orang di ruangan itu. Alfred, Simon, dan 3 generasi keluarga Hansel. Orang-orang ini mulai mengutuk. Keluarga Anton dimarahi hingga berdarah-darah. Dia memarahi Julian sebagai orang yang tidak berguna. Julian masuk dan kebetulan mendengar kata-kata tidak menyenangkan ini. "Apa yang kamu lakukan?" Dia tampak sedih dan berkata, "Apa masalahnya?" Semua orang berpaling untuk melihat. Nicholas mengambil truk dan menghancurkannya,
dengan marah berteriak, kamu sampah, jika kamu menyebabkan masalah pada keluarga Hansel, aku akan memukulmu sampai mati. Julian mengangkat tangannya dan memblokir tongkat itu. Andrew melompat karena malu dan marah, dan berkata dengan marah, kamu berani memblokirnya. Saya akan dibunuh. Dia mengangkat kakinya dan menendang Julian. Julian sedikit menggerakkan tubuhnya. Dia menendangnya ke udara dan membuat seekor anjing memakan kotoran. Melempar kruk Nicholas, dia berjalan mendekat dan duduk di sofa, tetapi dia tidak menemukan Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bu, di mana Sarah? Mata Leona bengkak karena menangis dan air matanya hilang. Dia menangis sedih dan mengutuk, itu semua sampahmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana keluarga Hansel kita bisa menderita bencana ini? Sarah dan Asong semuanya dibawa pergi oleh orang-orang Kakak Ma. Kakak Ma berkata, ayo pergi semua ke Osmanthus Villa sebelum gelap dan mengumpulkan mayat untuk Sarah dan Karamatsu. Wajah Julian menjadi gelap saat ini. Pengadilan kematian. Dia meninju meja. Ini adalah meja kaca. Meja itu langsung runtuh dan berubah menjadi tumpukan pecahan kaca yang berserakan di tanah. Dia berdiri, memandang keluarga Hansel di kamar, dan berkata-kata demi kata, tetaplah di rumah, dan tidak ada yang boleh berkeliaran sebelum saya kembali. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Keluarga Hansel, sebaliknya, melihat ke meja yang hancur karena pukulan, dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Bab 215, Penyiksaan. Villa Osmanthus. Ruang bawah tanah. Sarah dan Karamatsu diikat di kursi. Rizky memandang Sarah, yang masih mengenakan gaun pengantin, sosok ramping dan wajahnya tanpa cacat, dan tidak bisa menahan menelan ludahnya. Dia telah mendambakan Sarah selama beberapa waktu. Dia awalnya berencana mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Sarah naik ke tempat tidurnya. Hanya Billy yang muncul. Untuk menjadi kaisar bawah tanah yang sebenarnya di Jiangzhong, dia untuk sementara waktu menekan gagasan ini. Sekarang setelah Sarah dan Billy pindah, dia mendapat ide ini lagi. Kakak Ma, gadis ini hebat sekali. Kulitnya yang putih benar-benar bisa membangkitkan perasaan orang. Kakak Ma, jika kamu merasa baik, biarkan adikmu juga merasa baik. Ya, Kakak Ma, ini indah sekali, aku sangat tersentuh. Kakak Ma, bisakah kamu membawaku bersamamu? Sekelompok anak laki-laki menatap Sarah yang terikat, memandangnya dengan keserakahan. Kakak Ma menamparkan adik laki-lakinya dan mengutuk, ini gadis Tuan Sawyer. Ketika Tuan Sawyer datang, jika Sarah mempermalukan Tuan Sawyer kali ini, Tuan Sawyer pasti akan menyiksanya sampai mati. Saya akan mempertimbangkannya nanti. Milik kami. Ya, Kakak Ma benar memberimu pelajaran. Adik laki-laki itu mengangguk berulang kali. Meski kamu tidak bisa menyentuhnya. Tapi bisa melihat. Sekelompok orang menatap Sarah. Segala macam hal yang tidak senonoh dan tidak senonoh diucapkan. Kapan Sarah mengalami kejadian seperti itu? Dia menjadi pucat karena ketakutan dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Karamatsu sangat ketakutan hingga dia pingsan. Segera, Billy dan Elvin tiba. Billy dibawa ke ruang bawah tanah. Tuan Sawyer, Tuan Sawyer. Rizky tampak penuh hormat. Tuan Sawyer, halo Tuan Sawyer. Orang-orang di ruang bawah tanah mulai berbicara. Billy sedang berbaring di tandu, melihat ke arah Sarah yang terikat, dan tertawa garang, haha, Sarah, aku memperlakukanmu dengan tulus, dan aku bekerja keras untuk menikahimu, tetapi kamu menyerah begitu saja. Aku malu dan milikku keluarga Sawyer merasa malu. Sawyer, Tuan Sawyer, tolong, biarkan aku pergi. Sarah terus berdoa dengan wajah pucat. Billy berteriak, kemarilah, kendurkan ikatannya. Rizky segera memerintahkan orang-orang untuk melepaskan ikatannya. Sarah telah dilepaskan ikatannya. Billy menunjuk ke tanah dan memarahi, berlutut, kemarilah sambil berlutut. Dia berkibar dan berlutut di tanah, melakukan koutou berulang kali. Tuan Sawyer, tolong biarkan aku pergi. Tarik aku ke sini. Ya. Rizky segera melangkah maju, menjambak rambut Sarah, menariknya, lalu menekannya ke tanah. Billy tidak bisa bergerak. Dia terbaring di atas tandu saat tandu dibawa. Tampar, perintahnya. Karena wanita jalan inilah dia sangat menderita. Rizky diperintahkan untuk menjambak rambut Sarah dan menamparnya dengan kedua tangannya. Tanda tamparan langsung muncul di wajah cantiknya. Tamparan ini mengejutkannya, telinganya berdengung, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Pergerakan di basement membangunkan Karamatsu yang pingsan. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Sarah ditarik rambutnya dan ditampar. Dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan memohon belas kasihan dengan lantang, Bu, Kakak Ma, kasihanilah aku, Sawyer, saudara ipar Tuan Sawyer, kasihanilah aku. Kata, saudara ipar, seperti sebilah pisau tajam yang menusuk hati Billy. Karamatsu, aku bisa saja menjadi saudara iparmu, dan kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi karena saudara perempuanmu, semua ini sia-sia. Pukul aku,
Tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang aku tanggung, aku ingin anak ini akan membalasmu 10 kali lipat. Patahkan kakinya, patahkan tangannya. Billy tampak garang. Ya. Beberapa adik laki-laki berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mengambil pipa besi dan membantingnya ke lutut Karamatsu. Ah! Raungan yang menyakitkan dan menyayat hati terdengar. Mata Karamatsu melebar dan ekspresinya berubah kesakitan. Klik. Batang besi lainnya. Lutut Karamatsu yang lain langsung remuk, dan darah tertinggal di bangku cadangan. Saat kedua tongkat itu jatuh, Karamatsu tidak dapat menahan rasa sakitnya dan pingsan. Sarah benar-benar ketakutan. Dia meringkuk di tanah ketakutan, tubuhnya gemetar. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya tidak mempermalukan Billy di keluarga Sawyer karena sedikit rasa bersalah dan sedikit rasa terima kasih kepada Julian. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan mengikuti Julian. Menyesali. Dia menyesal. Saya tidak seharusnya menyesalinya pada awalnya. Sarah, ini akibat dari menentangku. Aku akan memberimu cara terbaik. Jika kamu tidak pergi, kamu akan bersikeras untuk menentangku. Bukankah lebih baik menjadi Nyonya Sawyer? Billy mengertakkan gigi. Dia sangat menyukai Sarah. Setiap gerakan dan kalimat Sarah sangat menarik perhatiannya. Dia sangat ingin bersama Sarah. Meskipun Sarah punya suami, dia tidak membencinya. Namun, dia tidak menyangka Sarah tidak memberinya wajah apapun di pesta pertunangan dan pergi bersama Julian, membuatnya sangat malu. Yang lebih menjijikkan lagi adalah Julian, bajingan itu, memukulinya hingga cacat. Sarah, wanita tercantik di sungai, haha, hari ini, aku akan menjadikanmu wanita paling jelek di sungai. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka itu akan terjadi. Menjadi hancur. Billy tampak galak dan berteriak dengan marah, siapkan bensin. Kakak Mas segera memerintahkan, cepat pergi. Beberapa anak laki-laki segera meninggalkan ruang bawah tanah untuk menyiapkan bensin. Sarah sangat terpukul. Dia tidak tahu apa yang menunggunya. Dia tahu dia dikutuk kali ini dan telah menyinggung keluarga Sawyer sampai mati. Dia tidak hanya dikutuk, tetapi keluarganya juga akan menderita. Air matanya sudah lama mengering. Dia meringkuk di tanah, memegangi lututnya dengan tangan, terisak pelan. Elvin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan menunggu di luar. Dia bangkit dan berjalan keluar. Putranya mengalami kejahatan besar, dan itu semua disebabkan oleh Sarah. Sarah harus mati. Tak lama kemudian, adik laki-laki Rizky datang membawa bensin. Sawyer, Tuan Sawyer, bensinnya sudah siap. Billy memerintahkan, jatuhkan dia. Ya. Anak-anak itu segera mengangguk, membuka kaleng bensin, dan menuangkan semuanya ke Sarah. Sarah mencium bau bensin. Pada saat ini, rasa takut muncul di hatinya dan dia berteriak keras, tidak, Tuan Sawyer, saya mohon, biarkan saya pergi, tolong beri saya kesempatan, saya bersedia untuk menjadi seekor sapi atau seekor kuda. Membayar. Sarah takut, sangat takut. Ketakutan akan kematian melanda dirinya dan dia bergidik. Terlambat. Billy berkata dengan dingin, Sarah, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena kamu tidak bisa menjadi Nyonya Sawyer, maka aku akan menghancurkanmu. Billy tampak menarik di permukaan, tetapi dia adalah seorang munafik. Bangunkan anak itu, aku ingin Sarah melihat dengan matanya sendiri bahwa kakaknya meninggal secara tragis karena dia. Beberapa adik laki-laki segera berjalan mendekat dan membangunkan Karamatsu yang pingsan. Hancurkan tangannya. Ya. Adik laki-laki itu mengangguk dan menyiksa Karamatsu. Jeritan kesakitan yang menyayat hati datang dari ruang bawah tanah. Semakin menyakitkan Karamatsu, semakin keras dia berteriak, dan semakin bahagia perasaan Billy di dalam hatinya. Dia berbaring di tandu dan melihat gaun pengantin Sarah yang ditutupi batu bata. Gaun pengantin yang indah sekali. Dengan gaun pengantin ini untuk menemanimu, kamu pasti puas dan menyalakan apinya. Ini. Wajah Rizky tampak malu. Inilah wanita cantik yang telah menarik perhatian seluruh negeri, dan konon ia tetaplah seorang wanita. Sangat disayangkan kalau dirusak seperti ini. Sawyer, Tuan Sawyer, jika kamu tidak menginginkannya, bisakah kamu membuat saudara-saudara bahagia? Rizky adalah orang yang hebat. Dia telah bermain dengan semua jenis wanita, tetapi dia belum pernah bermain dengan wanita terbaik seperti itu. Tuan Sawyer, biarkan dia mati seperti ini. Ini terlalu mudah baginya. Kita harus berhubungan seks dengannya, merekam video, mengirimkan videonya, dan merusak reputasinya. Ini lebih baik daripada membunuhnya dan menghancurkannya. Rizky mulai memunculkan ide. Awalnya, ini gadismu, kamu harus datang dan melakukannya, tapi sekarang tidak nyaman bagi Tuan Sawyer. Bagaimana kalau menyerahkan kerja keras ini kepada adik laki-lakiku? Billy hanya ingin Sarah mati. Sekarang setelah Rizky mengatakan ini, dia tiba-tiba tertawa. Haha,
Ya, aku ingin semua orang di dunia melihat bahwa istri naga hitam berada di bawah selangkangan orang lain, dan aku ingin membuat naga hitam kehilangan muka. Billy tertawa terbahak-bahak dan segera memerintahkan, segera keluarkan Sarah dan bersihkan dia untukku. Aku ingin melakukannya sendiri. Sawyer, Tuan Sawyer, kamu tahu ini, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak berhasil, biarkan aku menunggu, hitam, naga hitam. Rizky tiba-tiba tampak ngeri dan berseru, apa, istri naga hitam, Tuan Sawyer, apakah Anda bercanda? Bukankah naga hitam, pendukung di belakang Sarah, mengundurkan diri dan mati di Tianshan Pass? Bersambung.